Hai, perkenalkan nama saya Frialdo Sanjay DC. Saya adalah mahasiswa Universitas Kristen Duta Wacana yang mengambil jurusan informatika. Pada video ini, saya akan menjelaskan bagaimana menggerakkan akuator, dalam hal ini adalah motor DC, yang terhubung dengan ESP32. Dan juga saya akan menggunakan protokol broker MQTT. Oke, mari kita buat. Alat yang digunakan, yang pertama ada Node MCU32, motor DC, relay, kabel jumper, dan project board. Software dan library, yang pertama ada Arduino IDE, aplikasi MQTT Dash, dan library untuk MQTT. Ini adalah rangkaian skematik yang saya buat. Intinya akan menggunakan relay untuk menggerakkan motor DC-nya. Kita akan melakukan setting pada Node MCU32. Oke, yang pertama kita lakukan adalah input library. Kita masuk ke dalam sketch, kemudian input library, pilih add.zip library. Di sini saya sudah menambahkan library-nya. Setelah kita menginput, kita pilih file, example, kemudian pilih MQTT dan ESP32 development board. Kita klik. Nah, ini adalah template-nya. Di sini kita akan melakukan sedikit perubahan pada bagian ini untuk menghubungkan kita dengan internet atau wifi kita. Ini SSID dan passwordnya. Kemudian kita juga perlu menambahkan string pesan yang nantinya digunakan untuk mengirim pesannya ke aplikasi MQTT Dash-nya. Kemudian kita rubah bagian client.subscribe-nya menjadi motor DC_1. Setelah itu kita rubah juga pada bagian message receive-nya. Nantinya akan menjalankan fungsi apabila menerima pesan dari MQTT Dash. Ini saya sudah buat code-nya. Yang pertama, dia akan mengecek apabila topiknya sama dengan motor DC1, maka dia akan dicek lagi apakah pilotnya sama dengan nyala. Apabila benar, maka dia akan menyalakan motor DC-nya. Kemudian pesan akan diisi dengan nyala. Kemudian apabila sama dengan mati, maka dia akan mematikan motor DC-nya. Begitu juga pesannya akan diisi dengan string mati. Setelah itu, apabila pesannya sudah didapat, maka dia akan mengirim ke aplikasi MQTT Dash-nya. Jadi dia akan melakukan publish. Di sini akan dicek juga apabila pesannya sama dengan nyala, maka dia akan mengirim pesan tersebut ke MQTT Dash-nya. Begitupun sebaliknya, apabila mati akan dikirim pesannya mati. Kemudian pada bagian void setup, kita tambahkan pin mode. Pin mode pada pin 23 sebagai output. Nah, setelah itu kita hapus bagian ini. Oh ya, kita ada yang lupa pada bagian client.connect ini. Ini pada bagian pertama ini, string pertama ini nantinya akan sebagai nama client atau nama ESP32 kita ketika terbaca. Jadi kita rubah menjadi ESP32. Ini huruf besar. Kemudian ini adalah username dan password token yang ada pada shifter.io nanti kita gunakan.
jadi nanti kita sesuaikan aja. Ini username dan ini passwordnya. Kemudian kita melakukan setting MQTT broker, yaitu MQTT dash-nya dan shifter.io. Yang pertama, kita harus membuat akun shifter.io dulu. Setelah kita membuatnya, kita membuat new namespace. Nah, ini berhubung saya sudah mempunyainya, jadi kita akan menggunakan namespace yang sudah ada. Yang perlu kita ambil adalah username dan password tokennya. Kita ke namespace setting, kemudian token. Di sini saya sudah membuatnya. Kita bisa menambahkan add token. Kemudian yang kita perlukan adalah username ini dan password. Pertama, kita harus mengkoneksikan MQTT dash-nya dengan shifter.io. Kita klik tambah di sini. Berhubung saya sudah membuatnya, nah di sini ada name, ini optional. Kemudian ada address broker.shifter.io, portnya 1883. Kemudian di sini ada username dan user password yang menyesuaikan dengan token pada shifter.io. Username-nya IoT kode 2020 dan user passwordnya 1234578. Kemudian client ID ini akan ditampilkan pada shifter.io dengan nama MQTT dash. Kita save, kita masuk menu project. Di sini ada dua, yang pertama ada nyalakan motor DC dan dari ESP32. Kita ke bagian nyalakan motor DC. Perlu diisi namanya, ini disesuaikan. Kemudian topik hub atau publishing, kita beri nama motor DC _1 agar sama dengan subscribe dari ESP32. Kemudian pada bagian ini, pada bagian nyala ini, apabila dicentang maka value-nya nyala, apabila tidak dicentang maka value-nya mati atau pilot value. Bagian topik subnya tidak perlu diisi. Kemudian dari ESP32 ini menerima pesan dari ESP32 sebagai subscribe. Jadi topiknya info motor DC dan itu aja yang diisi. Yang terakhir kita melakukan demo.